pertama yaitu adalah Susi Air atau PT ASI Puji Astuti Aviation. Susi Puji Astuti adalah seorang wanita gigih dan sukses yang berhasil menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Bisnis Susi sempat mengalami kendala saat berniat mengajukan pinjaman dana ke bank demi bisa membuat pesawat yang diberi nama Susi Air guna mempermudah dia mengakomodir kebutuhan pengiriman ikan. Namun di tengah musibah tsunami Aceh, Susi justru memperlihatkan ketulusannya dengan memberi bantuan pinjaman pesawat guna membantu pengiriman bala bantuan. Sejak saat itu, dia mendapatkan cukup banyak permintaan dari LSM di dalam dan di luar negeri. Nama dari reputasi Susi Air pun semakin dikenal banyak bisnis perikanan. Nah, kesimpulan yang saya dapat pada PT ASI Puji Astuti Aviation yaitu perusahaan Susi Air menjadi sukses karena berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen organizing atau pembagian sumber daya. Karena PT ASI Puji Astuti Aviation ini berhasil manfaatkan sumber daya yang ada di tengah sumber dana yang minim di awal perintisannya. Susi Air juga berhasil memenuhi permintaan penerbangan ke pedalaman di tengah keterbatasannya. Scarlett Whitening. Nama Scarlett Whitening sudah sangat dikenal oleh masyarakat, selain karena kualitas produknya dan asli Indonesia tersebut semakin dikenal berkat sosok di balik kesuksesannya. Scarlett Whitening adalah seseorang artis papan atas yang bernama Felicia Angelista. Felicia Angelista meluncurkan berbagai produk skincare bernama Scarlett Whitening di tahun 2017 dengan menghadirkan sederet perawatan kulit untuk wajah atau skincare untuk tubuh atau body care. Berikut juga terdapat beberapa strategi bisnis Scarlett Whitening. 1. Strategi yang pertama, kerjasama influencer. 2. Gandeng sederet artis ternama. 3. Hadirkan berbagai inovasi. 4. Promosi secara online. 5. Konten pemasaran yang menarik. 6. Memperluas pasar dengan omnichannel marketing. 7. Jangkau lebih banyak pelanggan dengan reseller. 8. Tak ragu memberikan diskon. Dan yang terakhir, kualitas dan keamanan produknya terjamin. Kesimpulannya adalah, perusahaan Scarlett Whitening telah berhasil mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, terutama planning atau merencanakan, serta organizing atau pembagian sumber daya. Felicia selaku owner berhasil merencanakan bisnisnya dengan matang dengan merencanakan produk kosmetik yang berkualitas serta memasarkan dengan teknik pemasaran yang variatif beserta inovatif yang membuat masyarakat membaik produk tersebut. PT Indomaret. Indomaret merupakan gerai minimarket yang dibuat dengan sistem Prancis oleh anak perusahaan Scaling Group. Sehingga pengetahuan 1988 sampai tahun 2022 saat ini, penerus Indomaret adalah salah satu putra dari Surjono Salim yang bernama Antoni Salim. Lahir di Kudus pada tanggal 25 Oktober 1945.
Kesimpulan dari PT Indomaret ini adalah sukses sebesar Indomaret merupakan bentuk keberhasilan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Indomaret berhasil merencanakan bisnisnya dengan baik. Mereka berhasil menjadi pelopor bisnis waralaba di Indonesia. Selain itu, Indomaret juga berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada dengan konsep waralaba yang juga bermitra dengan usaha perseorangan, badan usaha, dan koperasi. Indomaret juga berhasil mengimplementasikan dalam hal pengarahan serta pengendalian disertai dengan inovasi-inovasi bisnis yang mereka lakukan. Wardah dipasarkan dengan berbagai strategi marketing, salah satunya multi-level marketing atau MLM, modal dan laba yang kian banyak digunakan untuk terus memperluas jaringan pasar. Wardah pun kian nyasar ke pasar negeri tetangga di Malaysia. Hingga kini Wardah menjadi salah satu produk kosmetik terbesar di negeri ini. Kesimpulannya, Wardah berhasil mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen planning untuk perencanaan. Namun Hayati, seorang owner, merencanakan bisnis dengan sangat matang, diawali dengan bisnis rumahan yang door to door, hingga akhirnya menjadi perusahaan ternama dengan perencanaan yang baik, konsisten, menghadirkan produk kosmetik halal untuk kaum muslimah dengan kualitas tinggi. Selain itu, fungsi organizing atau pembagian sumber daya Wardah mengorganisasi sumber daya yang ada dengan baik melalui dari SDM, karyawan, dana, hingga bahan baku atau SDA. Fungsi attitude atau pengarahan juga dijalankan dengan baik oleh sang owner, mengarahkan bisnisnya hingga mempunyai retail yang banyak dengan berbagai teknik pemasaran, salah satunya multi-level marketing yang membuat produk besar di prestasi controlling atau pengendalian juga dijalankan dengan baik. Perusahaan kosmetik mereka sempat berhasil bangkrut karena kebakaran pabrik, namun sang owner menjalankan pengendalian dengan baik. Beliau bangkit dan dengan dana terbatas dari tabungan suaminya serta tetap konsisten menggaji karyawannya dengan baik. Saat itu perusahaan Wardah menjadi berkembang dengan pesat dengan mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama yaitu adalah Motorola. Perusahaan Motorola merupakan perusahaan yang telah lama bangkrut di bisnis telepon seluler. Sayangnya, Motorola terlalu lambat dalam merilis versi-versi terbaru dari smartphone yang diproduksinya. Kala itu, iPhone dan BlackBerry berhasil mengungguli persaingan penjualan untuk smartphone. Dalam persaingannya, Motorola terlalu fokus pada bentuk fisik smartphone yang dirilis dibandingkan dengan keinginan para konsumen. Jadi, kesimpulan yang saya tarik dari perusahaan Motorola ini, Motorola menjadi bangkrut karena gagal mengimplementasikan fungsi manajemen planning atau perencanaan. Dalam hal ini, terutama perencanaan produk, perusahaan Motorola lebih memilih pengembangan estetika produk dibandingkan dengan teknologi dari produk itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh iPhone dan BlackBerry yang lebih memilih perencanaan dalam pengembangan produk secara teknologi. Ini yang membuat Motorola kalah saing di pasaran hingga bangkrut dan dijual. PT Sariwangi.
PT Sariwangi atau SAEA dan PT Maskapai Perkebunan Indorok Sumber Wadung atau MPLSW yang dinyatakan violet terlilit hutang total sekitar 1,5 triliun rupiah kepada sejumlah bank. Perusahaan tersebut tidak bisa membayar hutang karena gagal saat investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Kesimpulannya, PT Sariwangi gagal dikarenakan mereka tidak berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen controlling atau pengendalian. Dalam hal ini, pengendalian keuangan PT Sariwangi terlilit hutang yang cukup tinggi hingga gagal membayar membuat mereka dinyatakan violet oleh pengadilan. 7-Eleven pada tanggal 30 Juni 2017, 7-Eleven resmi menutup karena beberapa alasan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang memiliki perseroan dalam menunjang kegiatan operasional toko. Di sini juga terdapat 4 penyebab tutupnya bisnis 7-Eleven di Indonesia. Yang pertama, tutupnya bisnis ekspansi secara cepat dan agresif. Yang kedua, tutupnya bisnis biaya operasional yang berlebih. Yang ketiga, pembekakan laporan keuangan. Yang keempat, daya beli yang menurun. Jadi kesimpulannya, perusahaan 7-Eleven kurang mengimplementasikan konsep manajemen planning atau perencanaan dengan baik. 7-Eleven kurang memiliki rencana bisnis yang tepat. Bahkan Pak Airlangga Hartarto selaku Menteri Ekonomi saat ini menilai 7-Eleven terlalu agresif dalam awal bisnisnya. Selain itu, konsep manajemen yang tidak terlalu kuat membuat rencana bisnis tidak sesuai dengan yang diinginkan. PT Kodak. PT Kodak, proyek-proyek baru terlalu cepat yang menyebabkan investasi digital terlalu luas dan puas pada penilaian Rockefeller, New York yang membuatkan perusahaan untuk berinovasi pada teknologi lain. Kesimpulannya, Kodak Corporation kurang mengimplementasikan fungsi manajemen planning atau perencanaan. Karena dalam hal ini, Kodak terlambat membaca peluang bisnis di segmen kamera digital, bahkan tidak menangkap peluang emas pada kebesaran nama yang dimiliki untuk meraih pasar yang lebih luas. Karena juga ketidaksiapan perusahaan dalam mengidentifikasi tren perkembangan teknologi.